Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Fabriansyah. Dan video ini adalah video kedua di channel Object Oriented Programming Java. Dan di video kedua ini kita akan ngoding lagi. Kita akan ngoding properti dan metode pada bahasa pemrograman Java gitu. Oke, cuman sebelum kita ngoding, pastikan teman-teman sudah paham dulu apa itu properti dan metode. Dan video mengenai konsep properti dan metode sudah saya sediakan di playlist konsep OOP atau PPO. Gitu ya, nanti linknya saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini gitu. Oke, kalau teman-teman sudah paham gitu ya, ataupun bahkan cuman pengen tahu, ke video ini cuman pengen tahu gimana sih codingan, properti dan metode pada bahasa pemrograman Java, silahkan diikutin aja. Silahkan diikutin. Oke, sekarang kita langsung ke teks editornya teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke ya. Oke, sip. Nah, ini adalah project kita yang kemarin, atau kita kemarin belajar kelas dan objek. Kita sudah berhasil instansiasi objek gitu maksudnya. Oke, kita sudah berhasil dan kita sudah membuat kelas ya. Dan kita sudah pisahkan filenya. Itu supaya nggak ribet nanti dalam satu file ini gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan perbaiki di kelas barang. Di sini kan ada metode salam, ini kan agak melenceng gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan buat properti dan metodenya. Nah, kalau di Java, buat properti atau biasa disebut juga dengan atribut gitu ya, itu ya tergantung gitu. Misalnya datanya sifatnya adalah variabel, ya kita buatnya seperti variabel di Java. Cuman kalau data yang bersifat array, ya silahkan dibuat seperti array dan lain sebagainya gitu. Contoh di sini di barang itu ada nama barang. Itu. Kemudian ada harga barang. Dan ada stok barang. Ini untuk properti, datanya. Oke. Di barang punya nama barang, punya harga barang, punya stok barang. Nah, sekarang metodenya. Atau biasa disebut juga dengan behavior. Begini. Oke, metodenya di sini misalnya ada public void tambah stok deh. Jadi nanti di barang ini bisa melakukan tambah stok dan kurangi stok gitu. Oke, tambah stok dulu. Berarti kita perlu parameter tipe datanya integer, misalnya JML stok gitu. Gitu ya. Oke. Atau JML tambah deh. JML tambah. Kita mau nambah stok berapa gitu. Oke, kalau sudah, nanti stok barang akan kita tambah dengan kita mau nambahin stok berapa. Gitu, berarti gampang aja teman-teman ya. Berarti stok barang kita tambah dengan JML tambah gitu. Atau ini manualnya gini deh. Stok barang plus JML tambah. Cuman bisa disingkat gini aja lah ya. Bisa disingkat gini aja. Sama aja. Oke, kalau sudah ditambahkan, langsung tampilkan misalnya adalah stok barang berhasil ditambahkan menjadi gitu ya, kita concat dengan stok barang begini. Oke, good ya. Terus nanti di ujungnya saya tambahin enter sekali gitu. Oh iya, kita lupa satu hal, kita belum ngasih visibility di sini. Oke, kita kasih public deh. Public di semua property. Jadi metode pun juga ya. Gitu, kita kasih public. Oke, berarti sekarang kita kasih propertinya, data properti dari objek barang satu, berarti barang satu titik nama barang. Oh, sorry, nama barang. Saya namanya adalah sampo gitu ya. Kemudian barang satu, harga barangnya berarti misalnya 7.000 deh. Kemudian barang satu titik stok barang misalnya dia masih 100 PCS. Nah, ini kalau saya
print misalnya nama barang, barang 1 titik nama barang, dia keluar nggak gitu. Cara runningnya gampang, F5 aja. Atau di sini ada tombol run, silahkan diklik. Oke, muncul sampo teman-teman. Artinya kita sudah berhasil memberi nilai ke properti nama barang di objek barang 1. Gampang banget. Oke, jadi sekarang kalau kita coba manggil metode apa tadi, tambah stok gitu ya, JML tambahnya misalnya kita kasih 5, berarti awal stoknya itu 100, kita tambahin 5 jadi 105. Jalanin F5. Tuh, stok berhasil ditambahkan menjadi 105. Beres ya? Beres. Kemudian barang juga bisa misalnya kurangi stok gitu ya. Kurangi stok berarti public void kurangi stok. Di sini dia merampung argumen. Tipe datanya integer, misalnya JML kurang gitu. Berarti kita akan mengurangi stok barang. Min sama dengan shiftnya ketahan dong. JML kurang. Gini, kalau sudah, tampilkan stok barang berhasil dikurangi menjadi stok barang. Kita concat lagi dengan enter 1 kali. Gitu, supaya nanti nggak mepet gitu. Coba kita panggil yang kurangi barang. Berarti barang 1 titik. Kita mau manggil metode kurangi stok. Nah, kita mau ngurangin 3 deh. Ya, jadi awalnya 105, kita kurang 3 berapa? 102 gitu ya. Oke, running. Beres. Jadi yang pertama kita tambahin dari yang awalnya 100, kita tambahin 5 stoknya jadi 105. Kemudian kita kurangi 3 jadi 102. Gampang banget. Gampang. Oke, kemudian di barang juga, di barang dia bisa cek stoknya itu masih atau enggak gitu. Nah, di sini metodenya public, tipe datanya boolean. Jadi nanti acuannya dia akan mengembalikan nilai true kalau stoknya masih, dan akan mengembalikan nilai false kalau stoknya udah kosong atau bahkan minus gitu angkanya. Oke, berarti public boolean cek stok ini, lalu gini, if kalau stok barang itu lebih dari 0, maka return true. Else return false. Sudah. Nah, sekarang coba kita panggil di sini. Cobain misalnya langsung aja tampilin ya, karena dia return nilai. Jadi kita harus simpan ke dalam variabel ataupun bahkan kita tampilkan langsung aja. Apakah stok barang 1 ada? Jawabannya adalah barang 1 panggil metode cek stok. Begini. Beres ya? Coba di running F5 atau pencet tombol run di sini. Apakah stok barang ada? True. Masih. Ini oh ya. Udah gini aja. Beres ya? Lalu ada satu lagi metode yang bisa dikerjakan di barang. Jadi nanti ada public void cetak info barang. Gitu. Dicetak info barang. Misalnya kita akan tampilkan nama barang. C++ Java kebolak-balik. Wow, gimana ini? Oke, nama barang, panggil nama barang. Concat. Harga barang. Misalnya rp titik. Concat dengan harga barang. Kemudian koma lagi. Stok barang.
plus stok barang. Gini, tambahin ujungnya PCS. Kemudian enter sekali. Oke, begini sudah. Cobain ya. Ini hapus aja lah. Karena intinya kita sudah berhasil memanggil itu dan itu berfungsi normal gitu. Oke. Hati. Assist all kok assist out. Langsung aja. Barang 1. Titik. Cetak info barang. Sudah running. Tuh muncul tuh. Nama barang shampoo. Harga barang 7.000. Stok barang 100 pcs. Beres ya. Beres. Tuh kalau kita tambahin deh. Barang 1 tambah stok misalnya 10. Kemudian kita cetak lagi. Apa hasilnya? Cobain ya. Awalnya 7.000. Stoknya 100 sampo. Kita tambahin 10. Jadi 110. Ketika kita cetak 110 pcs. Berhasil sudah. Nah, kalau teman-teman mau ada barang 2, barang 2, new barang. Kok salah? Silahkan. Gitu ya. Jadi ya gampang aja. Barang 2. Nama barang. Misalnya pasta gigi. Kemudian barang 2, harga barang misalnya 10.000 atau 11.000 deh. Kemudian barang 2, lalu stok berapa? 77 deh. Ini kemudian barang 2 panggil cetak info barang. Oke, running. Oke ya. Ini barang 1, ini barang 2. Berhasil. Gampang banget. Gampang banget. Jadi kalau saya komentarin, ini instansiasi objek. Ini akses. Bentar, enter sekali. Biar lebih luas. Akses property dalam objek. Terus ini call method in object. Gitu. Kenapa kok dalam objek gitu ya? Karena kalau kita paham apa itu kelas, kelas itu hanya template, sedangkan objek kan instansiasinya gitu. Jadi kalau kita mau akses property, ya berarti kita harus buat objeknya dulu kan gitu. Oke, sudah teman-teman. Untuk yang barang, nah gini, studi kasus kita untuk belajar OOP ini atau Object Oriented Programming ini adalah studi kasus penjualan. Sederhana. Nah, kira-kira ada data apa aja selain barang? Ya, mungkin ada penjual dan pembeli. Gitu. Nah, makanya kita tambahin kelas baru yang namanya misalnya penjual dan pembeli gitu. Di dalam folder My Class. Berarti bisa diklik kanan, new file, penjual.java. Ini ya. Oke. Misalnya di penjual, datanya ada nama. String. String nama. Kemudian public. Apalagi ya, misalnya ada umur. Tipe datanya dong. Integer umur. Kemudian ada jenis kelamin ya. Public string. Jenis kelamin. Kemudian misalnya ada public integer lama kerja per tahun gitu. Ada 4 aja. Ini adalah propertinya. Oh ya, lupa komentar ya. Komentar itu sakral. Kita ingat sekarang, besok belum tentu ingat. Makanya harus rajin-rajin buat komentar. Metodenya sekarang. Nah, di penjual ini atau di kelas penjual ini, dia bisa misalnya cuman cetak info penjual gitu. Karena untuk transaksi kita akan lengkapi di video-video selanjutnya. Kita masih mengenai properti dan metode saja. Oke.
Bisa misalnya public void cetak info penjual this out nama penjual, agak cepet nggak apa-apa lah ya. Concatnya plus kalau di Java. Nama, kemudian ada umur. Hampir. Umur, concat dengan tahun, koma, kemudian jenis kelamin, concat lagi dengan apa tuh? Lama kerja per tahun misalnya. Apa tuh? Lama kerja per tahun, concat dengan tahun titik. Ini. Ya agak cepet nggak apa-apa. Karena kan harusnya sudah paham gitu ya. Dari sini tadi. Ini tinggal ngelengkapin aja. Itu karena studi kasus kita penjualan. Kita lengkapin sedikit demi sedikit. Oke teman-teman. Jadi sebelum kita instansiasi objeknya, objek dari penjual, kita akan import dulu ke sini gitu ya. Oke, kita import package-nya. Karena rootnya adalah src, jadi src masuk ke com, dari com masuk ke my class, dari my class misalnya dia panggil kelas penjual. Ini sudah, ini ada garis bawah nggak apa-apa, katanya ini penjual is never used, belum digunakan gitu. Ini kalau nggak digunakan, kalau nanti kita gunakan nggak ada garis bawahnya gitu. Jadi si Java itu ngedeteksi ini tuh nggak digunakan, lebih baik dihapus saja gitu. Cuman kan ya emang belum kita gunain gitu, tapi akan kita gunain. Oke. Sekarang instansiasi apa? Kelas atau objek penjual. Jadi nama kelasnya apa? Penjual. Misalnya nama objeknya adalah penjual 1 gitu ya, gak apa-apa. Kita isi instansiasi objek baru dari kok barang sih, penjual, kelas penjual. Oke, penjual 1 namanya misalnya diisi Udin gitu ya. Penjual 1 umurnya misalnya 21 tahun. Penjual 1 apanya sekarang? Jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Begini. Penjual 1 yang terakhir adalah lama kerja per tahunnya. Nah, dia kerja 2 tahun. Gini. Sip, langsung aja cetak ya. Penjual 1 titik cetak info penjual. Running F5 ya. Tuh, nama penjual Udin, umur penjual 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, lama kerja per tahun 2 tahun. Beres. Yang terakhir sekarang. Di video ini yang terakhir. Ada barang penjual, ada pembeli juga dong harusnya. Oke. Berarti di my class, kita bikin kelas baru namanya pembeli.java. Ini. Oke. Sekarang ke propertinya terlebih dahulu. Public, tipe datanya string, nama. Ada nama. Kemudian public, S-nya gede. Kemudian ada integer, umur, apalagi misalnya dia punya jenis kelamin juga, public string jenis kelamin itu, lalu ada misalnya nomor telepon gitu ya, public string nomor telepon. Kenapa kok nomor telepon tipe datanya string? Ya karena nomor telepon itu awalnya 0, 08 bla 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 gitu. Nah, kalau kita pakai integer, karena mungkin kita acuannya kan nilai dari variabelnya angka semua gitu. Oke, tapi kan angka itu nggak ada yang awalnya 0. Kalaupun misalnya kita mau nulis nomor HP-nya itu
ada plusnya, plus 62 dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa pakai integer gitu ya. Lagi pula integer itu direkomendasikan untuk tipe data atau nilai dari variabel yang nanti akan dikomputasi atau dihitung lah gitu. Dimanipulasi, dihitung. Ya bener dihitung lah gitu. Jadi kan angka itu emang harusnya dihitung. Kalaupun buat tampilan doang kayaknya nggak cocok gitu. Jadi ada perhitungan lah di situ. Oke, lanjut. Yang terakhir, string alamat. Sekarang metodenya. Cuman ada, misalnya cuman cetak info pembeli gitu ya. Public void cetak info pembeli. Gini. This out. Ini saya nggak tahu kenapa hawanya masih pengen ngoding aja. Jadi sebenarnya bisa kopas aja dari sini gitu ya. Ganti gitu. Cuman masih pengen ngoding gitu. Nama pembeli. Nama. Lalu apa lagi? Umur pembeli. Umur. Tambah tahun, koma. Lalu setelah umur ada jenis kelamin pembeli. Oh, nggak usah deh pembelinya. Ini aja. Plus jenis kelamin. Kemudian ada apalagi setelah jenis kelamin? Nomor telepon ya. Nomor telepon. Concat dengan nomor telepon. Concat lagi, koma. Lalu ada apa yang terakhir? Alamat pembeli. Pembeli. Sip. Concat dengan alamat itu. Ini kenapa ada error? Enggak lah ya harusnya. Enggak dong harusnya. Oh. Kok bisa kehapus? Oke, gini jangan lupa akhirnya saya tambahin 1 kali enter supaya ini ada jarak gitu. Biar gak sempit. Oke. Sekarang berarti yang terakhir instansiasi objek pembeli. Berarti pembeli nama kelasnya gitu ya. Atau tipe data dari objek ini gitu. Tipe datanya pembeli. Tapi kita belum import dong. Gini ganti aja pembeli. Atau sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita nggak mau repot-repot, nanti misalnya di sini ada banyak kelas yang harus kita panggil. Nah, di Java bisa kita sekaligus panggil semuanya yang ada di sini misalnya. Caranya gini. Pakai bintang. Jadi, kalau mau kita nambahin kelas baru di package myClass, nanti otomatis kepanggil karena di sini import dari package.com, kemudian di dalamnya ada myClass, kemudian di dalamnya kasih bintang. Semuanya kita includekan ke sini, import gitu. Semuanya. Nanti kita bikin kelas baru, otomatis ke import. Kalau di Java bisa. Oke, pembeli. Misalnya di sini pembeli 1, nama objeknya ya. New pembeli. Ini. Pembeli 1 namanya. Misalnya Siti. Pembeli 1 umurnya. Misalnya berapa Siti ya? 19 tahun deh. Pembeli 1. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Pembeli 1. Apa sekarang? Nomor telepon. Nah, ini. Siti punya nomor telepon. 081234546571 misalnya. Ya, misalnya. Yang terakhir, pembeli 1 alamat. Misalnya dia alamatnya Jakarta. Tuh, kemudian panggil fungsi cetak info pembeli. Beres, running. Oke, beres teman-teman. Itu ya. Jadi di video kali ini kita udah belajar properti, metode serta aksesnya. Ya, kita bisa ngisi, kita bisa ubah juga sebenarnya di sini. Contoh ya. Contoh ini deh. Pembeli 1
namanya deh kita ganti dengan siapa ya? Soleha gitu misalnya ya. Kemudian kita panggil metode cetak info pembeli dari objek pembeli 1. Oke, running. Jadi awalnya Siti jadi Soleha. Ya, kita bisa ganti. Oke, kita udah belajar properti, metode, akses dari properti, cara manggil metode. Kita bisa ngubah nilai dari properti. Ya, kita udah belajar itu. Jadi, untuk video kali ini lunas ya. Properti metode kayaknya udah bisa lah teman-teman gitu. Dan yang lebih unik, kita mainnya bukan satu file penuh, enggak. Tapi kita pisahin antara kelas yang kita butuhkan dengan main program gitu. Ya, teman-teman, mudah-mudahan paham nih. Oke. Jadi, saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya membantu teman-teman dan videonya bermanfaat. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.